Halo, selamat datang di buku Takin dengan sendiri Takin. Kali ini aku akan mengulas sebuah buku karena pada bulan Mei ini Booktube Indonesia memiliki tema posting bareng mengulas buku yang ditulis oleh penulis Indonesia. Kali ini aku akan mengulas buku yang ditulis oleh Aminatus Sa'diyah. Sini dia bukunya. Jujur sebenarnya aku suka dengan covernya, walaupun sayangnya bukunya tipis. Jadi langsung saja aku akan memberikan beberapa ulasan tentang buku ini. Yang pertama adalah gambaran mengenai buku ini seperti apa, atau mungkin sebelumnya deskripsi singkat buku ini secara detailnya, terus gambaran tentang buku ini, kesanku seperti apa, selanjutnya adalah saranku terhadap buku ini atau kalian yang ingin menulis sejenis buku ini itu, dan penutup. Jadi yang pertama adalah buku ini ditulis oleh Aminatus Sa'diyah. Kalau kalian belum tahu, dia itu dulunya itu kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan pendidikan luar sekolah, dan dia mengambil konsentrasi manajemen pendidikan keluarga dan pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan keluarga. Itu dia kakak tingkatku, jadi aku tahu. Diterbitkan oleh Muara Books, ini Kediri, Jawa Timur. Kediri, rumahku Kediri bro. Cetakan pertama April 2021 dan halamannya cuma 87 halaman, jadi sangat tipis sekali. Jadi tipis sekali. Jadi gambaran buku ini seperti apa? Jadi gini, ceritanya itu aku memanggilnya Mbak Ami saja, atau penulis ini judulnya ini 100 hari menuju halal. Buku yang menceritakan proses menuju pernikahan yang dilalui oleh Aminatus Sa'diyah atau penulis. Buku ini juga so sweet sekali karena diperuntukkan pada suaminya. Ini ada ucapan, buku ini untuk suamiku gitu. Namun ada subjudul yang kecil itu yang sangat sayangkan. Cerita di sini sebenarnya sedih. Balada masalah menjelang pernikahan, tips sukses menuju halal, menikah saat pandemi. Jadi seperti yang kalian tahu, tapi di sini ceritanya sedih nggak hanya tentang pandemi saja. Jadi ada beberapa hal rintangan yang membuat mereka itu sangat harus melakukan upaya agar halal itu tercapai. Ini gambaran buku ini adalah apa ya? Seperti itu tadi. Agak bingung ya kalian mendengarnya. Jadi buku ini berisi tentang kisah menuju halal yang dilalui oleh Aminatus Sa'diyah atau penulis. Diceritakan yang pertama itu prosesnya memendam rasa dari kecil atau sebenarnya dari SMK sampai akhirnya menikah di tahun ini atau tahun lalu. Prosesnya seperti apa dan banyak sekali perjuangan yang dihadapinya. Di sebenarnya tahun pandemi itu sangat sedih sekali. Jadi banyak acara bubrah atau ganti planning. Namun di sini penulis menceritakan bukan hanya pandemi yang menjadi rintangan. Jadi ada rintangan keluarga, rintangan dari sakit, kesehatan, keuangan dan lain sebagainya. Jadi sangat balada sekali kalau menurutku. Namun dia tetap semangat, tetap berusaha dan akhirnya mencapai apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah mereka bisa menikah. Itu gambaran umum tentang buku ini. Yang kedua adalah kesanku saat membaca buku ini. Jadi kesanku saat membaca buku ini itu sebenarnya kaget atau senang dengan gaya tulisan yang ditulis oleh Aminatus Sa'diyah ini. Kenapa? Karena biasanya aku menemukan penulis buku yang diterbitkan secara self publishing seperti ini itu tulisannya banyak kacaunya. Namun dari sini aku melihat bahwa Aminatus Sa'diyah atau penulis di sini sebenarnya sudah terlatih menulis. Jadi tulisannya enak, walaupun ada beberapa kesalahan di KBBI nggak sesuai. Dan itu bukan hal yang seberapa. Namun ada pergantian cara menulis dari awal ke akhir. Jadi di awalnya itu diselipkan
gaya menulisnya enak-enaknya itu dia merinci secara katakanlah tenang, lalu di akhir kalimat itu dia kasih semacam ekspresinya atau gayanya gitu. Jadi ciri khasnya seperti itu menurutku. Namun itu memudar di bab-bab akhir menjelang cerita tentang balada itu dia tidak banyak memberikan kesannya terhadap yang diceritakan gitu. Menurut bahasaku itu kalian bisa memahaminya, semoga kalian bisa memahaminya. Itu mungkin untuk saran terhadap teman-teman yang ingin membuat buku seperti ini yang dihadapkan kepada calon pasangan atau untuk kenang-kenangan pernikahan sebagai doa agar bisa terus hidup bahagia, damai, sejahtera. Itu saranku di sini agak tebal dan juga porsi untuk hal-hal bahagianya itu lebih banyak. Jadi di sini sebenarnya aku merasa baladanya terlalu banyak porsinya sehingga membaca hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita tidak menyenangkan. Jadi gini contohnya, ketika ada satu halaman itu bercerita tentang hal, ya ketika paragrafnya itu banyak yang menceritakan tentang deskripsinya, banyak yang menceritakan tentang hal yang menyedihkan, walaupun ditulis hal yang menyenangkan juga tapi porsi yang menyedihkan itu lebih banyak, maka membaca itu biasanya lebih terngiang-ngiang, atau aku khususnya lebih terngiang-ngiang atau lebih nempel di otak ini masalah sedihnya. Jadi saranku ketika membuat buku seperti ini, pertebal, jangan 87 halaman, dan juga kasih porsi hal-hal yang menyenangkan. Setidaknya kalau tidak banyak atau bingung hal-hal menyenangkan apa yang ditaruh di sini, itu harapan-harapan itu ada hal yang baik menurutku, porsinya diberi lebih banyak. Mungkin itu saja review buku dari penulis Indonesia kali ini. Untuk kalian yang tertarik dengan buku seperti ini atau sudah membaca buku ini, atau kalian ingin menulis buku seperti ini dengan cerita kalian masing-masing, kalian bisa menulis komentar, siapa tahu aku bisa memberikan informasi dan membantu kalian mungkin. Terima kasih telah menonton hingga akhir, bye bye.